Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Afiansa, biasa dipanggil Farul, jurusan Teknik Elektro angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang antena microstrip. Antena microstrip merupakan antena yang memiliki masa muda untuk difabrikasi dengan sifatnya yang koformal sehingga dapat ditempatkan pada hampir semua jenis permukaan dan ukurannya yang sangat kecil dibandingkan dengan antena jenis lain. Antena microstrip adalah suatu konduktor metal yang menempel di atas ground plane yang diantaranya terdapat bahan elektrik. Berikut adalah struktur antena microstrip. Di situ ada pad, feed line, ground plane, dan subtrend. Yang pertama adalah pad. Pad adalah lapisan logam metal dengan ketebalan tertentu yang berfungsi untuk meradiasi gelombang elektromagnetik. Yang kedua ada substrate, adalah suatu bahan dielektrik dengan nilai konstanta dielektrik yaitu IR tertentu dengan ketebalan H, dilambangkan dengan H, tertentu yang mempengaruhi frekuensi kerja, bandwidth, dan efisiensi dari suatu antena. Yang ketiga ada ground plane, adalah suatu lapisan paling bawah yang berfungsi sebagai reflektor yang memantulkan sinyal yang tidak diinginkan. Yang keempat ada feed line, digunakan untuk menghubungkan output pencantu dengan elemen paradiasi. Ada jenis-jenis antena microstrip. Yang pertama yaitu rektanguler dan berbentuk persegi panjang, ada square berbentuk persegi 4, ada circular berbentuk bulat, dan ada elliptical yang berbentuk oval, ada triangular berbentuk segitiga, dan circular ring berbentuk seperti lingkaran tapi ada tengah bolong di tengahnya atau seperti donat. Ada parameter umum antena microstrip. Yang pertama itu pola radiasi, di mana pola radiasi adalah fungsi matematika yang berpresentasi berbentuk grafik dari sifat radiasi antena sebagai fungsi ruang. Sifat radiasi terdiri meliputi kecepatan filik. Yang kedua ada polarisasi antena. Polarisasi antena adalah polarisasi dari gelombang yang ditransmisikan oleh antena. Jika arah tidak ditentukan, maka polarisasi merupakan polarisasi pada arah gain maksimum. Yang ketiga ada gain. Gain merupakan besaran yang memperhitungkan efisiensi antena dan kemampuan direksionalnya. Yang keempat ada volt extending wave ratio atau disingkat dengan VSWR, yaitu perbandingan amplitudo tegangan antara gelombang berdiri maksimum dan minimum secara khusus dapat dinyatakan dengan persatuan dan persamaan. Yang kelima ada return loss, yaitu
koefisien dalam bentuk logaritmik yang menunjukkan daya yang bisa dibilang karena beban, dan saluran transmisi tidak matching. Nah, yang terakhir ada bandwidth. Bandwidth didefinisi sebagai rentan frekuensi kerja dari suatu antena. Nilai bandwidth dapat ditentukan apabila nilai frekuensi bawah dan frekuensi atas mudah diketahui. Frekuensi bawah bisa dilambangkan dengan FB, yaitu nilai frekuensi awal dari frekuensi kerja antena. Sedangkan frekuensi atas dilambangkan dengan FA, merupakan nilai frekuensi akhir dari frekuensi kerja antena. Nah, di sini ada gambar pola radiasi. Terus ada gambar polarisasi antena yang terdapat 3. Yang pertama gambar polarisasi linear, polarisasi melingkar, dan polarisasi elips. Sekian penjelasan singkat tentang antena mikrostrip. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.